Bayangkan sebuah dunia yang dipenuhi suara alam yang tak terganggu, hutan yang memeluk langit, dan makhluk-makhluk yang hidup tanpa pernah terlihat oleh manusia. Inilah Kalimantan, jantung hijau Asia Tenggara. Pulau yang memiliki kekayaan biodiversitas tak tertandingi, lebih dari 10.000 spesies tumbuhan, ratusan mamalia, dan burung yang tak ditemukan di belahan bumi lain. Tapi di balik lebatnya dedaunan, mereka sedang berjuang untuk bertahan. Di video kali ini kita akan membahas beberapa spesies hewan yang tersimpan di balik hutan Kalimantan. 1. Orangutan Kalimantan atau Pongo pygmaeus. Dia bukan hanya primata terbesar di Asia. Orangutan Kalimantan adalah simbol kecerdasan, kesabaran, dan rasa sayang dari dunia hewan. Kata orangutan berasal dari bahasa Melayu. Orang berarti manusia, hutan berarti hutan, manusia hutan. Sebuah nama yang mencerminkan betapa dekatnya mereka dengan kita. Dengan IQ yang setara dengan anak manusia berusia 3-5 tahun, orangutan mampu menggunakan ranting sebagai alat bantu untuk mengambil buah, membuka serangga, bahkan sebagai pelindung dari hujan. Mereka membangun sarang baru setiap malam, bukan karena tidak nyaman, tetapi karena mereka sangat memperhatikan kebersihan dan keamanan dari parasit. Induk orangutan menjaga anaknya seperti manusia menjaga balita, dengan penuh kasih. Sang ibu tidak hanya memberi makan, tetapi juga mengajari anaknya mengenali buah yang matang, daun yang bisa menyembuhkan luka, dan bahkan navigasi kanopi yang kompleks. Mereka bisa hidup hingga 40 tahun di alam liar, namun usia panjang itu sering tak tercapai. Deforestasi telah memangkas rumah mereka. Satu individu bisa kehilangan wilayah jelajahnya hanya dalam hitungan minggu. Kini, populasi mereka menyusut ke angka kurang dari 55.000, dan makin sedikit anak-anaknya yang belajar cara menjadi orangutan dari ibunya. 2. Bekantan atau Gynosalis larvatus. Bekantan adalah makhluk yang hanya bisa ditemukan di Kalimantan. Dikenal karena hidung besar menggantung pada pejantan dewasa, mereka sering dijuluki monyet berhidung panjang. Hidung ini bukanlah sekadar ciri fisik. Ia berfungsi sebagai resonator suara, meningkatkan volume panggilan pejantan untuk menandai wilayah dan menarik betina. Tapi keunikan bekantan tidak berhenti di situ. Mereka adalah pemakan dedaunan yang ahli, memiliki perut berfermentasi seperti sapi. Proses pencernaan lambat ini membuat mereka sangat bergantung pada pohon-pohon tertentu. Bekantan hidup berkelompok dengan struktur sosial yang menarik. Satu pejantan dominan memimpin kelompok berisi 5-10 betina dan anak-anak mereka. Pejantan muda harus keluar dari kelompok saat dewasa dan hidup dalam kawanan jantan sebelum menantang pemimpin lain. Keahlian mereka berenang membuat mereka dijuluki monyet berenang. Dengan selaput di antara jari-jari mereka, bekantan bisa menyelam untuk menghindari predator seperti buaya. Namun rawa-rawa dan mangrove tempat mereka tinggal kini makin sedikit. Rehabilitasi lahan gambut dan reklamasi pantai perlahan menghapus habitat mereka dari peta Kalimantan. 3. Macan dahan Borneo atau Neophelis diardi borneensis. Bila harimau adalah raja hutan Sumatera, maka macan dahan Borneo adalah ninja Kalimantan, senyap, misterius, dan sangat berbahaya. Dengan panjang tubuh sekitar 90-100 cm, ia mungkin tampak kecil, tapi jangan tertipu. Macan ini memiliki gigi taring paling panjang secara proporsional dari seluruh keluarga kucing. Mereka adalah pemanjat pohon luar biasa. Tidak hanya bisa naik, mereka juga bisa turun dari pohon secara vertikal dengan kepala lebih dulu, menggunakan ekor panjang mereka sebagai penyeimbang. Pola bulunya seperti awan gelap di langit badai, berfungsi sebagai kamuflase sempurna di hutan basah Kalimantan. Mereka pemburu tunggal, aktif di malam hari. Buruan mereka meliputi burung, reptil, hingga primata. Tapi karena sangat pemalu dan langka, kita nyaris tidak tahu jumlah mereka. Penurunan populasi belum bisa diukur secara pasti, tapi para ahli konservasi yakin bahwa mereka sangat terancam karena fragmentasi habitat dan minimnya daerah jelajah yang tersisa. 4. Rangkong gading atau Rhinoplex vigil. Tak ada yang lebih menggugah jiwa dari suara kepakan sayap rangkong gading. Bunyi itu menggetarkan udara seperti suara helikopter, mengisyaratkan kehadiran penjaga kanopi. Rangkong gading adalah satu-satunya dari 57 spesies rangkong yang memiliki helm padat.
Fungsi helm ini misterius, awalnya diyakini untuk pertarungan udara, kini juga dipahami berperan dalam komunikasi sonik. Burung ini adalah penyebar biji utama di hutan tropis. Mereka memakan buah ara dan mengeluarkan bijinya jauh dari pohon induk, menjaga keanekaragaman pohon di hutan. Ritual kawinnya begitu unik. Betina akan mengunci diri di dalam lubang pohon besar, dan jantan akan memberi makan dari luar selama berbulan-bulan. Bila jantan terbunuh, betina dan anaknya akan mati kelaparan. Sayangnya, helm padat mereka menjadikan mereka sasaran utama pemburu liar. Di pasar gelap, helm ini lebih mahal dari gading gajah karena kelangkaannya. Kini, mereka terancam punah secara kritis. Hanya dengan perlindungan ketat dan pelarangan perdagangan, mereka bisa selamat. 5. Kucing merah Kalimantan atau Chato Puma Badia. Jarang terlihat dan sulit dilacak. Bahkan bagi ilmuwan, kucing merah Kalimantan adalah legenda hidup. Dengan bulu coklat kemerahan dan perawakan ramping, ia terlihat seperti bayangan hantu yang menyelinap di malam hari. Kucing ini diperkirakan aktif pada malam hari atau nokturnal dan sangat tergantung pada hutan primer. Mereka kemungkinan memburu tikus hutan, kadal, dan burung kecil. Tidak ada yang tahu pasti jumlah populasi mereka. Namun satu hal yang pasti, jika hutan Kalimantan hilang, spesies ini akan punah tanpa pernah benar-benar kita kenal. 6. Lutung merah Kalimantan atau Presbytis rubicunda. Dari balik pepohonan tinggi Kalimantan, suara lembut dan gerakan elegan memunculkan sosok yang anggun. Lutung merah, primata dengan bulu keemasan hingga kemerahan yang tampak bersinar di antara daun hijau. Lutung ini adalah makhluk sosial sejati. Mereka hidup berkelompok, saling menyisir satu sama lain dalam ritual kebersamaan yang memperkuat ikatan. Menariknya, bayi lutung lahir dengan warna jingga terang yang sangat mencolok, warna yang perlahan memudar seiring usia mereka. Para ilmuwan percaya warna mencolok ini adalah mekanisme sosial untuk memudahkan anggota kelompok menjaga bayi bersama-sama. Lutung merah memakan daun, bunga, dan buah, dan memiliki perut kompleks yang memungkinkan fermentasi seperti pada sapi. Tapi karena ketergantungan mereka pada pohon-pohon tertentu dan hutan primer yang utuh, fragmentasi habitat sangat berbahaya bagi kelangsungan mereka. Hilangnya pohon bukan hanya kehilangan tempat tidur bagi mereka, tetapi kehilangan segalanya, makanan, keamanan, dan struktur sosial yang telah terbangun selama ribuan tahun evolusi. Kalimantan kehilangan sekitar 1 juta hektar hutan tiap dekade. Namun perjuangan belum usai. Pusat-pusat rehabilitasi seperti Bos Foundation, WRC, dan komunitas adat terus mengembalikan hewan ke habitatnya. Mereka membangun kembali harapan tiap individu satu demi satu. Bila Kalimantan adalah paru-paru dunia, maka hewan-hewan inilah detaknya. Tanpa mereka, hutan hanya kumpulan pohon, tapi dengan mereka ia hidup. Pilihannya ada pada kita, menjadi generasi yang kehilangan segalanya atau yang menyelamatkan semuanya. Itulah beberapa spesies hewan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya pribadi, meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pemirsa dimanapun berada. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di segmen Explore Alam selanjutnya.